Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin semacam bedah mekanis yang super seru. Kita bakal langsung masuk ke dalam jantung sepeda motor buat nyari tahu gimana sih mesin-mesin ini bisa nahan panas ekstrim biar logamnya nggak meleleh lebur. Dan ingat, ini bukan sekedar teori di atas kertas ya. Ini adalah anatomi asli dari sistem pendingin sepeda motor. Langsung aja kita mulai. Coba bayangin sebentar. Anda lagi asyik bawa motor kesayangan, tiba-tiba kejebak macet panjang banget di siang bolong. Panas kan? Nah, pernah kepikiran nggak apa yang sebenarnya terjadi di dalam blok mesin itu kalau sampai nggak ada sistem pendingin sama sekali? Wah, realitanya brutal banget. Logam di dalam sana bakal memuai di luar kendali. Oli langsung terbakar habis, dan komponen-komponen internal yang saling bergesekan, bakal ngunci dan hancur total. Literally cuma dalam hitungan menit. Ngeri banget kan? Jadi, panas di dalam mesin ini tuh ibarat perang di dua medan sekaligus. Panas ekstrim ini asalnya dari dua hal utama. Pertama, dari ledakan pembakaran bahan bakar. Bayangin aja, ada ribuan ledakan kecil setiap menitnya di dalam ruang bakar. Terus yang kedua, ada gesekan super intens dari logam-logam kayak piston dan gigi yang bergeraknya cepet banget. Nah, kombinasi mematikan ini bikin temperatur operasional melonjak drastis yang ujung-ujungnya bisa menghancurkan mesin itu sendiri kalau nggak cepet-cepet dikendalikan. Oke, ini dia agenda yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Pertama, kita bakal bahas kenapa sih mesin butuh banget pendingin. Terus kita bandingin antara udara lawan cairan pendingin. Habis itu kita lihat fungsi vital dari cairan coolant, lanjut ke anatomi radiator sepeda motor, dan terakhir kita bakal bahas soal sistem sirkulasinya, yaitu pompa dan termostat. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama. Mengapa mesin butuh pendingin? Di sini kita bakal lihat gimana sih cara kita menjaga batas temperatur kerjanya. Lanjut ke bagian 2, kita bakal ngomongin udara versus cairan pendingin dan gimana evolusi manajemen thermal ini berkembang dari masa ke masa. Sebelum cairan pendingin jadi hal yang mutlak buat motor-motor canggih zaman sekarang, para insinyur tuh pakai metode yang lebih konvensional. Di satu sisi ada sistem pendinginan udara alamiah. Sederhananya, ini murni ngandelin hembusan angin dari luar yang nabrak mesin pas motor lagi jalan kenceng. Tapi tunggu dulu, gimana kalau motornya lagi kejebak macet? Nah, disinilah sistem pendinginan udara paksa turun tangan. Sistem ini pakai kipas mekanis yang muter terus buat maksa udara masuk ngelewatin sirip-sirip mesin. Jadi suhu tetap aman walau motor lagi berhenti total. Kalau Anda pernah lihat skuter ikonik kayak Vespa, nah teknologi simple tapi efektif ini yang mereka pakai. Tapi seiring berjalannya waktu, mesin modern kan makin padat dan tenaganya makin buas ya. Hembusan angin aja udah nggak cukup lagi. Solusi utamanya? Tentu saja sistem pendingin cairan. Coba perhatiin siklusnya. Ada aliran warna merah yang nunjukin cairan coolant lagi nyedot panas ekstrim langsung dari dalam blok mesin. Terus aliran warna orange itu nunjukin cairan yang udah didinginkan setelah ngelewatin radiator, siap buat ditarik lagi ke dalam mesin. Bener-bener siklus perlindungan yang gak ada hentinya. Sekarang, mari kita bahas darah dari sistem ini di bagian 3, fungsi vital cairan coolant. Yang bikin ngerasa takjub di sini tuh sebenarnya campuran kimia penyusunnya. Ingat ya, kita nggak lagi ngomongin air ledeng biasa. Cairan coolant ini punya semacam senjata rahasia, sebuah senyawa penangkal cuaca yang namanya etilene glikol. Fungsinya, wah ini kayak perisai aja. Etilene glikol ini secara efektif memanipulasi rentang temperatur. Jadi, dia mastiin cairan pendingin di motor Anda nggak bakal membeku walau suhunya drop sampai 0 derajat Celcius. Dan yang paling krusial, dia mencegah cairan itu mendidih jadi uap pas suhu mesin nyentuh 100 derajat Celcius. Keren banget kan? Gimana ilmu kimia bisa nyelesain masalah mekanis sekrusial ini? Jadi intinya, si cairan pendingin ini punya 3 tugas berat yang harus dilakuin barengan. Pertama, pastinya mendinginkan mesin dong, pakai kandungan air di dalamnya. Kedua, kayak yang baru aja kita bahas, dia menstabilkan diri biar nggak beku atau mendidih berkat si ethylene glycol tadi. Nah, yang ketiga, ini yang sering banget diabaikan, yaitu ngelindungin jeruan logam mesin dari karat korosif. Coolant itu udah diformulasikan khusus pakai zat anti karat. Makanya, ini alasan paling logis kenapa pakai air biasa buat ngisi radiator itu adalah sebuah malapetaka besar buat ruang internal mesin Anda. Oke, kalau cairan coolant tadi ibarat aliran darahnya, sekarang kita bedah paru-parunya di bagian 4, anatomi radiator sepeda motor.
Disinilah semua keajaiban alias magic perpindahan panas itu terjadi. Radiator ini pada dasarnya punya struktur yang namanya core atau bagian inti. Core ini nggak padat loh, dia itu isinya barisan tabung-tabung kecil yang kita sebut tube, terus dikelilingi sama lapisan sirip logam tipis berlipat-lipat yang namanya fans. Jadi, coolant panas dari mesin bakal masuk pelan-pelan ke tabung sempit ini, lalu mindahin semua panasnya ke sirip-sirip logam tadi. Terus pas ada angin segar ngelewatin siripnya, wush, panasnya langsung kebuang ke udara bebas. Bener-bener sebuah mahakarya engineering buat maksimalkan luas permukaan pendinginan di ruang yang super sempit. Tapi gini, sistem tertutup yang panas kayak gini kan pasti butuh pengatur tekanan. Dan ada satu alat yang sering banget dicuekin, yaitu tutup radiator. Jangan salah, ini bukan sekedar penutup lubang biasa loh. Ini tuh katup pinter yang bisa bernapas. Pas coolant makin panas dan secara alami memuai, tekanan di dalam sistem pasti melonjak naik. Nah, katup ini bakal otomatis kebuka buat ngebuang cairan yang memuai tadi ke tabung reservoir, jadi selangnya nggak bakal meledak. Terus pas mesinnya udah dimatiin dan mulai dingin, cairannya kan menyusut tuh. Giliran katup tekanan negatif yang kebuka buat perlahan nyedot balik si coolant dari reservoir ke radiator. Ini literally cerita mikro harian tentang muai susut logam yang tugasnya menyelamatkan blok mesin Anda dari kehancuran. Terus gimana ceritanya kalau angin alamiah dari luar tiba-tiba hilang? Misalnya pas Anda lagi diam nunggu lampu merah panjang di siang bolong, terus tiba-tiba kedengaran suara kipas nyala dari arah bawah stang. Nah, arsitek di balik fenomena itu adalah saklar bimetal. Di dalam komponen mungil ini ada plat dari dua jenis logam berbeda yang didesain buat melengkung dengan cara yang beda pas kena panas tertentu. Jadi, pas sensornya ngerasa suhu coolant udah lewat batas toleransi kritis, plat bimetal ini melengkung, nutup sirkuit listrik kecil dan cetek, kipas pendingin langsung nyala seketika. Mekanisme yang super simple, nggak butuh komputer ribet, tapi benar-benar bisa diandalkan. Sekarang kita masuk ke tahap puncak anatomi kita di bagian 5, sirkulasi dan termostat. Ini nih yang jadi jantung penggerak sistemnya. Jantung mekanis kita, yaitu water pump atau pompa air, posisinya harus ditempel langsung ke blok mesin. Tapi ini bikin konflik besar. Poros yang muterin pompa kan harus dilumasi sama oli mesin. Tapi di ujung poros yang sama, dia juga harus mompa cairan coolant bertekanan. Dua entitas ini sama sekali nggak boleh ketemu. Biar nggak terjadi bencana campur aduk ini, dipasanglah perlindungan ganda. Di satu sisi ada oil seal yang tugasnya nahan oli mesin biar nggak merembes keluar. Di sisi lain, ada mechanical seal yang jadi dinding anti tembus biar coolant nggak pernah nyusup masuk dan mencemari oli. Pemisahan sempurna ini tuh satu-satunya hal yang memisahkan operasional lancar dari kerusakan mesin yang mematikan. Nah, komponen yang bertanggung jawab ngasih tendangan cairan itu namanya impeller. Bentuknya kayak baling-baling logam yang nempel erat di poros pompa dan muter dengan kecepatan tinggi buat dorong cairan pendingin keliling sistem. Tapi ingat, muterin benda padat di dalam cairan pasti berat banget kan? Resistensi dari cairan coolant yang kental dan padat ini bakal berinteraksi sama kecepatan baling-baling. Dinamika mekanis ini unik banget dan mekanik yang jago pasti sangat waspada sama hal ini. Kenapa mesti waspada? Karena dinamika tadi ngelahirin satu aturan tak tertulis yang brilian banget dalam perakitan. Kalau Anda lagi bongkar pasang, arah ulir buat ngencengin skrup impeller itu selalu didesain selalu berlawanan arah sama rotasi normal baling-balingnya pas lagi beroperasi. Alasannya jenius banget, karena tekanan air kan selalu ngedorong berlawanan dari arah putaran. Kalau skrupnya dikencengin searah, dorongan air pelan-pelan bakal bikin skrupnya makin longgar dan lepas pas lagi digas kencang. Nggak mau kan itu terjadi? Makanya desain pintar ini justru manfaatin tekanan air itu sendiri buat mastiin komponennya senantiasa mengunci rapat saat motor dipacu kencang. Akhirnya, sebagai kepingan puzzle penutup, kita sampai di sosok pengatur lalu lintas dari seluruh rute sirkulasi, termostat. Tugas utamanya tuh mempercepat mesin yang masih dingin biar segera mencapai suhu performa paling optimal, terus nahan suhunya tetap di situ. Waktu pertama kali dihidupkan, katup termostat ini masih nutup rapat, ngeblokir jalan ke radiator. Dia maksa cairan muter-muter keliling blok mesin aja, entah lewat sistem tanpa jalan memutar atau yang pakai saluran bypass. Tujuannya biar panas cepat terakumulasi. Tapi begitu jarum suhu mendeteksi ambang batas panas sempurna udah tercapai, logam di dalam termostat bereaksi independen, ngebuka katupnya lebar-lebar. Cairan mendidih tadi langsung bebas ngalir ke radiator buat dijinakan. Ini bener-bener penyimbang abadi temperatur mesin Anda. Wow, sepanjang sesi ini kita udah ngebedah bareng-bareng keajaiban rekayasa rumit dari sebuah sistem tertutup ini. Mulai dari tameng kimia anti beku si etilen glikol, mekanisme pernafasan presisi di tutup radiator, respon cepat saklar bimetal,
sampai kecerdasan mekanikal absolut dari sirkulasi pompa dan termostat. Ratusan partisi ini kerja berpadu tanpa lelah dan tanpa suara tiap kali Anda muter kunci kontak. Semuanya demi satu hal, mastiin logam mesin tunggangan Anda nggak hancur lebur terkikis oleh panas ekstremnya sendiri. Mengingat seberapa krusial peran yang dipikul oleh cairan pendingin ini buat motor Anda, muncul sebuah pertanyaan yang sangat relevan saat ini. Kapan terakhir kali Anda ngecek langsung kondisi dan level cairan coolant motor kesayangan Anda? Jangan biarkan jantung mesin Anda berjuang tanpa perlindungan ya. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan visual yang luar biasa hari ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di penjelajahan topik memukau berikutnya.